Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya peringkat dari 9 sekte sudah diperbarui. Lalu peringkat jenius di benua Shisou pun sudah diperbarui juga. Lalu saat semua orang sudah dipersilahkan untuk meninggalkan arena, tiba-tiba ledakan besar menggemparkan seluruh arena. Kedua Supreme terkejut dan meminta juri untuk menghubungkan layar ke lembah terpencil. Ternyata di sana Dan King Seng menunjukkan dirinya dengan ekspresi marah. Sekarang apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan bahas di part 132. Dan di part kali ini Ane ambil dari bab 620 sampai dengan 720 sampai dengan 723. Bang, kok cuma 4 chapter? Iya, ini pembahasannya agak berat menurut gua. Nerjemahnya perlu muter balik beribu-ribu kali untuk menerjemahkan kata-kata dari Dan King Seng. Ya, lebih dikit sih, nggak apa-apa. Ini adalah versi terbaik menurut gua dan semoga kalian bisa menikmatinya. Kak King Seng, bukankah itu orang tua pemabuk yang kita temui di kota kecil? Kata Dan R sambil menunjuk ke layar. Lalu cucu pun mengangguk pelan. Suirowa pun tampak terkejut dan dia berkata, "Benar, itu adalah dia. Aku tidak menyangka bahwa sebelumnya Zuo Fan mengatakan kalau dia itu adalah ahli yang tak tertandingi dan mencoba menyembunyikan jati dirinya rupanya adalah benar. Ucapannya sekarang terbukti, bahkan orang tua itu mampu membuat lembah kecil itu terbelah dua sampai seperti itu." Mendengar itu cucu pun sekali lagi mengangguk dan menyetujui ucapan dari Suirowa. Dan di sisi lain Zuo Fan kini tampak terkejut juga. Meski sebenarnya Zuo Fan itu telah memprediksi hal ini, tapi rencana awal mereka adalah menyusupkan Dan King Seng ke lembah terpencil itu, lalu secara diam-diam Dan King Seng akan mengambil pedang Optimus. Tapi saat ini pedang Optimus sudah ada di tangan Zuo Fan. Jadi pada akhirnya Dan King Seng pasti akan sangat marah ketika mengetahui bahwa pedang Optimus sudah tidak ada di sana lagi. Ya, ini adalah akhir yang sebenarnya bisa ditebak, bahwa Dan King Seng pasti akan membuat keributan dan menentang kedua Supreme. Lagi pula saat ini Dan King Seng pasti mengira kalau pedang Optimus itu dibawa oleh kedua Supreme. Mata Zuo Fan kini memadat dan tangannya mengepal dengan erat. Sekarang adalah momen paling kritis, di mana jika Dan King Seng langsung menanyakan keberadaan dari pedang Optimus, maka Zuo Fan bisa dalam bahaya besar. Tapi masih ada kemungkinan lain yang mungkin saja terjadi, yaitu jika Dan King Seng dan kedua Supreme saling bertukar pukulan karena dendam di masa lalu. Jika itu sampai terjadi, maka kemungkinan besar Zuo Fan akan selamat. Tapi semuanya akan bergantung pada ketiga orang ini, dan Zuo Fan hanya bisa menunggu dengan cemas. Di sisi lain kini kedua Supreme tampak bingung dan Black Supreme berkata, "Bagaimana bisa anak itu sampai di sana? Bukankah kita telah memblokir semua akses ke tempat itu? Dan selain yang ada di arena, tidak ada tempat lain untuk bisa masuk ke sana. Tapi bagaimana bisa dia menyelinap di bawah pandangan mata kita? Apakah dia sudah bertambah kuat lagi?" White Supreme pun tampak termenung dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan King Seng yang kini ada di lembah kecil, dia kembali berteriak dengan penuh amarah, "Guru, murid telah datang untuk berkunjung hari ini. Tidakkah kalian ingin bertemu denganku?" "Guru? Apakah orang tua itu adalah murid dari Akademi Xuanglong?" tanya para penonton dengan penuh keheranan. Kedua Supreme kini saling bertukar pandang dan hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu setelahnya, gerbang ilusi kembali muncul di hadapan mereka, dan keduanya pun masuk tanpa banyak bicara.
Setelah beberapa saat, kedua Supreme kini telah berpindah ke lembah terpencil. Dan saat para penonton melihat itu, mereka pun terkejut. Tunggu, bukankah itu adalah kedua Supreme? Apakah pria tua itu adalah murid dari kedua Supreme? Ya, dia adalah orang terkuat di benua Shizou dan King Sen, kata salah seorang yang ada di sana. Kini semua orang sadar bahwa cerita yang sebelumnya mereka anggap sebagai legenda belaka, rupanya memang benar-benar ada. Yanmo saat ini juga masih ada di sana. Akhirnya dia bisa melihat orang tua ini lagi. Meski sebelumnya dia sudah menduga identitas dari orang tua ini, tapi dia masih tidak menyangka bahwa tebakannya itu ternyata memang benar. Jadi orang tua ini benar-benar salah satu dari 10 jenius di benua ini. Dia bisa datang dan pergi semaunya tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan sekarang orang tua ini pergi menemui gurunya. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Siapa yang tahu? Pertempuran seperti apa yang akan terjadi nantinya? Ini adalah sebuah keberuntungan untukku. Aku bisa melihat pertempuran dari 3 orang terkuat di benua bagian Shizou yang bahkan tidak terjadi dalam 1000 tahun sekali. Ini sungguh langka, gumam Yanmo dengan senyuman di wajahnya. Dan di sisi lain, Suiruhua dan para gadis lainnya benar-benar tercengang ketika mengetahui kebenaran ini. Meski mereka tahu bahwa orang tua ini adalah ahli yang tidak tertandingi, tapi siapa yang menyangka kalau rupanya orang tua ini yang sebelumnya mereka tangkap adalah orang terkuat pertama di seluruh benua bagian Shizou. Andai saja sebelumnya mereka tidak dihentikan oleh Zhou Fan dan membuat orang tua ini menjadi marah, maka entah apa yang akan terjadi pada mereka. Kini sekali lagi mereka sungguh mensyukuri kedatangan Zhou Fan sebelumnya yang lagi-lagi menyelamatkan nyawa mereka. Dan di lembah, kedua Supreme kini tampak menatap dan King Sen dengan tatapan tajam. Lalu Black Supreme berteriak, "King Sen, beginikah sikapmu dalam menyambut gurumu?" Mendengar itu dan King Sen merenung sebentar lalu kemudian membungkuk dan berkata, "Salam untuk kedua guru. Hari ini murid datang untuk menyapa, jika masih diakui sebagai murid." Black Supreme mengayunkan lengan bajunya dan berkata, "Kamu telah melakukan tindakan yang tidak termaafkan dan diusir dari Akademi Shuanglong. Jadi kamu sudah bukan lagi murid kami. Kami telah menganggapmu mati ketika itu." Mendengar itu dan King Sen seperti mendapatkan tamparan tepat di pipinya. Lalu dia berkata, "Jika memang demikian, kenapa kalian masih memintaku untuk bersikap hormat pada kalian? Bukankah kami sudah mengajarimu bahwa setelah kita memiliki hubungan guru dan murid, maka kami telah menjadi ayah untukmu seumur hidup. Bahkan jika kami tidak mengakuimu lagi sebagai murid, kau masih tetap harus bersikap sopan pada kami. Apakah kau benar-benar lupa tata krama yang pernah kami ajarkan padamu?" bentak Black Supreme dengan tegas. Dan King Sen pun terdiam sebentar, lalu dia menghela nafas panjang. "Guru jenggot hitam, Anda memang tidak pernah berubah. Anda benar-benar masih sama seperti sebelumnya, masih tetap tidak tahu malu. Lancang! Beraninya kau menyebut gurumu tidak tahu malu. Bagaimana kau masih bisa menganggap dirimu sebagai pria terhormat? Pada dasarnya aku memang bukan orang yang melakukan segala sesuatu dengan benar. Tapi bukankah ini semua adalah hasil dari pengajaranmu? Jika guru memiliki 8 poin rasa tidak tahu malu, maka aku memiliki 9 poin untuk kesombonganku. Apa guru bahkan sudah melupakannya setelah kita lama tidak bertemu?" kata Dan King Sen sambil mencibir. Black Supreme terdiam untuk beberapa saat. Meski dia kini tampak marah,
Tapi sepertinya dia akan mengabaikan kata-kata dari Dan King-sen kali ini. Lagi pula memang seperti itulah hubungan mereka di masa lalu. White Supreme paham dengan semua itu. Lalu kemudian dia mencoba menengahinya dan berkata, "King-sen, kenapa kamu ada di sini? Apa niatmu yang sebenarnya?" "Aku datang kemari untuk mendapatkan kembali pedangku." "Pedang? Pedang Optimus bukanlah milikmu lagi. Kenapa kamu mau kembali dan berniat untuk mengambilnya?" kata White Supreme. "Kenapa itu bukan milikku lagi? Bukankah kalian sudah berjanji bahwa selama aku bisa mengalahkan salah satu di antara kalian, maka aku akan memiliki hak untuk mewarisi pedang itu?" "Benar, itu adalah janji kami. Tapi itu hanya berlaku jika kau masih menjadi murid di Akademi Swanglong. Kamu bukan lagi murid kami sekarang, jadi kamu sudah kehilangan hakmu itu," kata Black Supreme dengan tatapan dingin. Mendengar ini Dan King-sen menyeringai dan mengangkat bahunya perlahan. "Tidak masalah. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang kalian katakan. Aku hari ini hanya datang untuk mengambil pedang itu. Tidak peduli berapa banyak harga yang harus kubayar, aku akan mendapatkannya. Meski awalnya aku tidak ingin bertarung dengan kalian, tapi aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jadi bagaimana jika kita melakukan ini sesuai dengan kesepakatan awal? Aku akan mengalahkan kalian berdua dan aku akan mengambil pedang itu." "Bocah sombong, apa kau pikir kau sudah cukup kuat untuk mengalahkan kami? Meski kau adalah orang terkuat pertama di benua bagian Sisou ini, tapi sayangnya kamu hanya sendirian. Jangan lupa di sini kami berdua dan kami tidak pernah terpisah. Apa kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Ayo lihat, apa kau memang memiliki kualifikasi itu?" kata Black Supreme dengan marah. Lalu setelahnya momentum yang kuat tiba-tiba lepas dari sekitar tubuh Black Supreme dan memberikan tekanan yang dahsyat. Dan King-sen pun masih menatap kedua Supreme dan tiba-tiba niat pedang keluar dari sekitar tubuhnya, mengimbangi kekuatan Black Supreme. Para penonton yang melihat ini dari layar penyiaran pun tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekaguman mereka. Inikah adu kekuatan dari para ahli terkuat di benua bagian Sisou ini? Kata para penonton. Sekarang aku bisa menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya. Ranah tertinggi di dunia bawah. Ranah Guiyuan. Gumam Sofan. Ranah Guiyuan adalah ranah puncak di dunia bawah ini. Runtutannya adalah ranah visi dewa, ranah virtual, ranah soul fusion, dan ranah Guiyuan. Yang mana seringkali ranah Guiyuan ini juga disebut sebagai ranah perbatasan. Karena saat mereka berhasil menerobos ke ranah Spirit King, mereka akan memasuki alam kudus. Di mana ranah Spirit King adalah dasar kultivasi di alam kudus. Tapi untuk bisa menembusnya itu tidaklah mudah, dan hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa melakukan terobosan dan masuk ke alam kudus. Nah, kalau yang ngikutin spoileran TODG dari Ane itu bisa dibayangin kayak dari ranah demigod menuju ke ranah takdir surgawi. Tentu di sana peningkatan kekuatannya juga akan sangat drastis. Bahkan dikatakan itu cukup untuk menghancurkan dunia bawah, katanya. Setelah itu badai petir yang dikeluarkan oleh Dan King-sen menerpa kedua Supreme dan membuat ruangan seolah bergetar. Formasi pengawasan pun tampak bergoyang karena kekuatan ini. Kini setelah ratusan tahun tidak terlihat, Dan King-sen jelas telah mengalami peningkatan yang besar dalam kultivasinya. Bahkan kedua Supreme pun ragu kalau mereka itu bisa menang dari Dan King-sen saat ini.
Mentok-mentok mereka mungkin hanya akan mampu menahan Dan King Sen dan berakhir seri. Ini para penonton di arena menatap layar dengan wajah serius. Mereka seolah tidak mau melewatkan seinci pun kejadian yang langka ini. King Sen, sebelum kita mulai adu kekuatan ini, aku masih memiliki pertanyaan untukmu, kata White Supreme tiba-tiba. Dan King Sen sedikit mengerang lalu dia berkata, silakan. Sudah ratusan tahun kami tidak melihatmu. Lantas kenapa kamu tiba-tiba kembali dan ingin mengambil pedang itu? Apakah kamu menemukan musuh yang kuat? Atau justru kamu ingin menaklukkan wilayah lain? Tanya White Supreme. Dan King Sen menyipitkan matanya, lalu dia tampak berpikir sejenak dan berkata, haruskah aku menjawabnya? Itu adalah pilihanmu. Kamu bukan lagi murid kami, jadi kamu tidak punya kewajiban untuk menjawabnya, kata White Supreme. Lalu Black Supreme menyahut, King Sen, apa kau lupa akan apa yang telah kuajarkan padamu? Jika kau ingin melakukan sesuatu maka jangan pernah bimbang. Kau harus punya alasan yang kuat. Bahkan jika yang kau lakukan itu salah pun, tapi selama kamu yakini apa yang kau lakukan itu benar, maka lakukanlah tanpa rasa bimbang. Mendengar itu Dan King Sen menghela nafas sekali lagi. Bahkan meski sudah tidak dianggap sebagai murid dan sudah dibuang untuk waktu yang lama, Dan King Sen masih memiliki hati pada kedua Supreme. Dia juga masih menghormati mereka berdua seperti gurunya sendiri. Jadi pada akhirnya Dan King Sen pun berkata, baiklah, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Jadi selama 3 tahun ini, aku telah bertarung melawan monster tua dari benua bagian Zhongzhou. Jika aku tidak bisa membawa kembali pedang Optimus itu bersamaku, maka aku tidak akan bisa mengalahkan orang tua itu. Nah, sebelum lanjut di sini, Dan King Sen sudah mulai menyinggung benua lain yang disebut benua bagian Zhongzhou. Supaya nggak bingung, kita akan kupas dulu pembagian benua di dunia bawah ini. Jadi secara umum di benua tempat Zhou Fan tinggal ini itu dibagi menjadi 5 bagian. Benua bagian Shizhou, bagian Zhongzhou, bagian Beizhou, bagian Nanzhou, dan bagian Dongzhou. Kalau kalian ngikutin tipikal komik dari Cina itu biasanya memang seperti ini. Jadi mereka akan secara bertahap membuka pemahaman baru atau wilayah baru yang sebelumnya itu belum muncul di cerita. Seperti pas di Kekaisaran dulu, waktu Zhou Fan awal-awal direinkarnasi, kita hanya tahu bahwa ada alam kudus dan dunia bawah. Lalu tempat Zhou Fan tinggal itu adalah Kekaisaran yang ada di dunia bawah. Hanya sampai di titik itu saja, kita nggak tahu apakah ada kerajaan atau kekaisaran lain di luar sana. Karena memang pusat dari ceritanya masih di tempat itu atau di Kekaisaran. Autor itu kayak nggak mau bikin kita bingung dengan tempat-tempat yang belum saatnya keluar. Semua dibuat muncul secara bertahap satu persatu. Lalu pas arc turnamen 100 aliran, di situ baru muncullah kerajaan Inurong dan kemudian Sekte Moche lalu seterusnya. Nah, jadi kalau di part-part sebelumnya aneh nyebut benua ini, itu maksudnya adalah benua bagian Shizhou. Kenapa aneh hanya nyebut benua ini? Alasannya sederhana supaya lebih ringkas dan mudah dipahami. Toh benua yang lain memang belum muncul di dalam cerita. Nah, di part kali ini pemahaman kita dibuka lagi bahwa ternyata di luar benua bagian Shizhou itu rupanya ada benua bagian Zhongzhou yang tadi disebut oleh Dan King Sen. Lalu nanti juga akan muncul lagi benua bagian yang lainnya, yaitu benua bagian Beizhou, bagian Nanzhou, dan bagian Dongzhou. Totalnya ada 5 tempat. Kalau kalian bingung ngebayanginya tentang apa yang dimaksud dengan benua bagian Shizhou, benua bagian Zhongzhou, dan lainnya, kalian bisa bayangin benua Eropa, di mana di dalam benua Eropa yang sebenarnya adalah satu kesatuan daratan,
yang disebut benua Eropa ya. Tapi di dalamnya ada Eropa Utara, Eropa Timur, Barat, Selatan, dan juga Eropa Tengah. Nah, begitupun dengan benua bagian Sisou dan yang lainnya. Mereka masih satu daratan, tapi ada benua bagian Sisou, bagian Zhongzhou, dan yang lainnya. Nah, mungkin autor mendapatkan ide ini juga dari benua Eropa kali ya. Di mana di masing-masing benua bagian itu juga ada banyak kekaisaran atau kerajaan, sama seperti Eropa Utara yang memiliki beberapa negara di dalamnya. Seperti benua bagian Sisou juga yang memiliki kekaisaran Tianyu, kerajaan Inurong, dan lain-lain. Nah, dari situ juga nanti kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan akan ada benua lain nih di seberang lautan. Kayak misalnya kalau di dunia itu ada benua Eropa, Asia, Afrika, dan yang lainnya. Kita nantikan saja, dan itu adalah sedikit disclaimer dari Ane. Mari kita lanjut ceritanya. Tadi Dan Gingseng berkata bahwa dia akan melawan orang tua dari benua bagian Zhongzhou yang kemudian membuat kedua Supreme terkejut. Tunggu, apakah dia orang tua dari kerajaan bintang pedang, leluhur pedang yang tak terkalahkan? Kenapa kamu mencari masalah dengan orang tua itu? Bahkan kamu meladeninya dalam pertarungan hidup dan mati. Apa kau sudah gila? Kata White Supreme dengan wajah serius. Black Supreme pun merasakan tubuhnya bergetar saat mendengar ucapan dari Dan Gingseng. Lalu sambil mengepalkan tangannya dia berkata, "Bocah bau, sepertinya kau menjadi sangat sombong sekarang. Apa kau pikir setelah kau menyandang gelar nomor 1 di benua bagian Sisou ini, lantas kamu berpikir bahwa kau tidak terkalahkan lagi? Kau seharusnya sadar diri bahwa monster tua itu adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi dengan mudah. Bahkan, keempat benua bagian lainnya pun tidak akan mampu menaklukkan benua bagian Zhongzhou setelah menggabungkan semua kekuatannya." Mendengar itu, Dan Gingseng hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam, dan matanya pun tampak acuh tak acuh. Seolah dia itu sudah memutuskan semuanya dan tekadnya pun sudah bulat. White Supreme menyadari kebulatan hati dari Dan Gingseng. Lalu dia bertanya lagi, "Gingseng, kamu tidak seharusnya menjadi searogan dan sesombong ini. Kamu seharusnya tahu betul akan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Orang besar bisa berdiri di puncak dunia karena dia tahu kapan dia harus maju dan kapan dia harus mundur. Kapan dia boleh dan tidak boleh mengambil tindakan. Apa kau sudah lupa semua yang kuajarkan padamu?" Dan Gingseng sekali lagi menghela nafas panjang dan berkata, "Guru, kalian berdua terlalu memaksakan pikiran kalian sendiri. Sekarang apa kalian masih ingat tentang apa yang pernah kukatakan sebelumnya? Sebelum aku meninggalkan Akademi Shuanglong. Aku berkata bahwa aku akan meninggalkan benua bagian Sisou ini dan menemukan jalanku sendiri sesuai dengan suara hatiku." Kedua Supreme termenung sebentar lalu kemudian mengangguk. "Ya, aku masih mengingatnya dengan jelas. Kamu ingin hidup bersama dengan wanita yang kau kasihi itu." "Itu benar. Aku ingin hidup bahagia dengan dia, dengan caraku sendiri. Itu adalah harapan kami berdua. Kami ingin menciptakan dunia yang bebas dan terbuka untuk semua orang. Lalu setelah kematiannya, aku menjadi orang gila dan kehilangan akal sehatku untuk waktu yang lama. Tapi sampai pada akhirnya aku bisa menemukan jawabannya. Daripada aku tenggelam dalam rasa sakitku dan kebencian yang akan menuntunku ke jalan iblis, maka aku berpikir untuk mewujudkan cita-cita yang dia inginkan. Jadi selama ratusan tahun, aku menciptakan sebuah tempat yang kemudian kuberi nama surga. Sayangnya waktu indah itu tidak bertahan lama. Awalnya dengan kekuatanku sendiri, tidak ada yang berani menggertakku. Sampai pada akhirnya Kekaisaran Bintang Pedang mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Awalnya aku berpikir bahwa mereka akan memberiku wajah karena aku adalah ahli di ranah Guiyuan.
Tapi aku tidak menyangka kalau monster tua itu yang datang padaku. Dia mengajukan taruhan denganku untuk memperebutkan tanah surga milikku. Kedua Supreme terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keraguan-raguan. Lalu White Supreme berkata, "Apa orang tua itu memang sengaja mengincarmu?" Dan King Sen pun tersenyum dan berkata, "Guru memang bijak. Mereka memang mengincar tanah milikku. Semuanya karena meski tempatku itu kecil, namun sangat kaya akan mineral dan tidak punya hubungan dengan wilayah lain. Surgaku berdiri secara independen di bawah naunganku. Karena itu, jika mereka bisa mengalahkanku, maka tempat itu akan menjadi wilayah kekuasaan mereka tanpa menyinggung pihak manapun." Lalu Dan King Sen melanjutkan kata-katanya, tapi dia tidak bersuara, sehingga tidak ada satupun yang bisa mendengarnya selain kedua Supreme. Dan setelah mendengar semua itu, wajah dari kedua Supreme benar-benar terkejut. Dan King Sen kini tampak tersenyum pahit dan menghela nafas panjang. Orang tua itu telah tenggelam dalam kultivasi selama ratusan tahun dan kekuatannya pasti telah mengalami peningkatan. Dan kali ini, dia sudah mulai bersiap untuk melakukan gerakan besar. Jadi berikutnya, 4 benua bagian lainnya juga harus bersiap untuk pertarungan besar. Untung saja kali ini di dalam turnamen naga ganda aku melihat bibit yang sangat bagus. Selama mereka bisa tumbuh dengan baik, maka mereka pasti akan menjadi kekuatan utama dari benua bagian Shisou ini. Kedua Supreme pun perlahan mengangguk. Mereka mengerti akan ancaman yang sedang mengintai mereka sekarang. Tapi meski begitu, sekarang Dan King Sen datang untuk mengambil pedang Optimus, maka mereka berdua tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena itu Black Supreme kemudian berkata, "Jika memang itu masalahnya, kami sekarang bahkan tidak yakin apakah kami harus menyerahkan pedang itu padamu atau tidak." Mendengar itu Dan King Sen pun tertawa. "Jelas sekali, kalian adalah pemimpin dari benua bagian Shisou ini. Jadi kalian pasti akan sangat dilema. Jika kalian tidak memberikan pedang itu, maka aku kemungkinan akan kalah, dan jika aku kalah, maka tempat ini juga hanya akan menunggu kehancurannya. Lalu jika kalian memberikannya padaku, maka kalian sudah seperti mencetak mesin pembunuh. Karena bisa saja di masa depan aku akan membunuh orang-orang yang berasal dari tempat ini. Jadi jika aku berada di posisi kalian pun aku akan sangat dilema. Karena itu mari selesaikan ini dengan adu kekuatan." Kedua Supreme kembali mengangguk dan berkata, "Baiklah, ini memang adalah jalan yang terbaik. Kita akan lihat apakah kau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pedang itu atau tidak." Lalu setelah mengatakan itu, kedua Supreme tiba-tiba sudah berada di depan Dan King Sen. Lalu aura yang kuat meledak dari tubuh mereka, dan Dan King Sen tidak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan aura miliknya juga. Aura dari ketiga orang ini saling beradu dan seluruh tempat itu segera bergetar, seolah-olah seluruh dunia bisa hancur kapan saja. Para penonton yang ada di arena pun merasakan getarannya dan mereka tahu bahwa jika ketiga orang ini bertarung habis-habisan, maka seluruh tempat itu bisa saja rata dengan tanah. Di sisi lain, Sofan kini menghela nafas sejenak. Dia bersyukur bahwa Dan King Sen tidak sampai menyinggung keberadaan dari pedang Optimus. Jika saja dia mengatakan kalau pedang Optimus sudah tidak ada lagi di tambang, maka itu akan menjadi sangat berbahaya bagi dirinya. Dan semua rencananya pasti akan hancur berantakan. Kembali Sofan memperhatikan layar dan melihat pertempuran di antara ketiga ahli di ranah Guiyuan ini. Taktik naga ganda, naga pergi ke laut. Teriak kedua Supreme yang kemudian dibarengi dengan ledakan energi hitam dan putih yang saling membelit satu sama lain. Kekuatan itu berputar dan akhirnya mengambil wujud naga raksasa yang berwarna hitam dan putih. Naga itu mengaum dengan suara yang keras serta menggetarkan seluruh lembah.
Pupil mata Dan Gingseng memadat. Dia segera membentuk segel di tangannya, lalu sosok naga jatuh dari langit bersama dengan pedang berukuran besar. Naga itu seolah melilit pedang raksasa itu dan mengaum dengan suara yang tak kalah nyaring. "Guru, jangan lupa kalau aku pun memiliki jiwa naga surgawi," teriak Dan Gingseng. Setelah itu, sang naga milik kedua Supreme bergegas ke arah Dan Gingseng. Tapi Dan Gingseng pun tidak diam. Dia pun menggerakkan pedang serta naganya untuk menyerang naga dari kedua Supreme. Akhirnya keduanya saling bersinggungan lalu mengakibatkan ledakan yang dahsyat di langit. Cahaya yang sangat terang, bahkan matahari pun sampai kalah terang dari cahaya ini. Dalam sekejap ledakan energi menyebar dan gunung yang ada di sekitar langsung diratakan dengan tanah. Ini benar-benar seperti akhir dari dunia, dan seluruh daratan sejauh mata memandang rata dengan tanah. Para penonton yang melihat ini benar-benar terpana. Kekuatan dari ahli di ranah Guiyuan memang sangat mengerikan. Wajah semua orang bahkan sampai memucat karena ketakutan saat ini. Sekali lagi, kedua sisi saling beradu, tapi keduanya benar-benar imbang dan hanya menemui jalan buntu. Semakin mereka beradu, mereka hanya menghancurkan lingkungan di sekitar saja. Tidak ada satupun dari kedua sisi yang mau mengalah. Lalu, setelah ledakan terakhir, pedang Dan Gingseng akhirnya hancur dan sosok naga hitam putih milik kedua Supreme pun menghilang setelahnya. Kedua sisi belum menyerah dan melepaskan tebasan energi. Kedua energi bersimpangan lalu menyerang kedua sisi. Dan Gingseng dan kedua Supreme menerima serangan itu tanpa perlawanan. Keduanya terpental ke belakang dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Dan kini kedua sisi terluka, masing-masing di bahu mereka. Kini terdapat luka yang menganga dan darah segar keluar dari sana. Pertempuran antara ketiga orang ini pun akhirnya berakhir seri dengan luka yang sama. Dan Dan Gingseng memang layak untuk dipanggil sebagai jenius pertama di benua bagian Shishou. Bahkan setelah melawan kedua gurunya pun, dia masih bisa mengakhiri pertandingan ini dengan imbang. Jika saja kedua Supreme bertarung sendiri-sendiri, maka Dan Gingseng pasti tidak akan terkalahkan. Black Supreme melihat luka di bahunya. Dia terdiam sesaat lalu kemudian berkata, "Gingseng, pergilah." White Supreme terkejut, tapi dia tiba-tiba merasakan bahwa rupanya pedang Optimus sudah tidak ada lagi di dalam tambang. Kini White Supreme bisa memahami pemikiran dari Black Supreme. Mereka berpikir bahwa pedang Optimus sekarang sudah ada di tangan Dan Gingseng, dan mereka tidak bisa menghalanginya lagi. Dan Gingseng memang layak untuk membawa pedang Optimus itu. Sedangkan di sisi Dan Gingseng, raut wajahnya kini tampak putus asa. Dia kemudian menyeka darah di bibirnya dan kemudian melihat luka di bahunya. Dia sadar bahwa saat ini kemampuannya pun ternyata belum cukup untuk mengalahkan kedua Supreme ini. Itu artinya bahkan dia belum cukup mampu untuk membawa pedang Optimus. Karena itu Black Supreme meminta dia untuk pergi. Ini adalah kesalahpahaman yang menurut Anne sangat epik. Dan Dan Gingseng akhirnya menghela nafas lalu berkata, "Kedua guru rupanya masih sama seperti sebelumnya. Kalian masih sangat keras kepala jika itu menyangkut stabilitas dari tempat ini." Dan setelah itu Dan Gingseng mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang setelah kepergian dari Dan Gingseng, White Supreme berkata, "Jenggot hitam, apa kamu benar-benar yakin membiarkan Dan Gingseng pergi membawa pedang itu?" "Ya, tentu kamu sudah bisa merasakan bahwa pedang itu sekarang sudah tidak ada lagi di tambang. Artinya, Dan Gingseng telah mengambilnya. Lalu sebelum dia pergi, dia pasti ingin memberi salam pada kita dan menunjukkan kelayakannya untuk membawa pedang itu.
Kamu juga pasti bisa menilai kemampuannya sekarang. Kali ini dia hanya bertarung dengan kekuatannya sendiri dan dia bisa mengimbangi kita berdua. Bayangkan, jika dia menggunakan pedang Optimus, maka kita tidak akan selamat hari ini. Maka yang terbaik adalah menghentikan pertandingan ini sampai di sini, kata Black Supreme. White Supreme pun mengangguk dan berkata, "Kamu memang benar. Lagi pula kita sebelumnya memang berencana untuk memberikan pedang itu padanya. Tapi sekarang, setelah kita tahu kalau orang tua dari kerajaan bintang pedang itu mulai bergerak, maka kita juga harus memikirkan apa yang akan kita lakukan. Lagi pula kita sudah tidak memiliki lagi harta suci di tangan kita. Jika orang tua itu memiliki pedang Optimus juga dari tambang Zhongzhou, maka itu akan menjadi masalah besar bagi kita." Black Supreme kemudian melanjutkan, "Yang terbaik mungkin memang menyerahkan pedang itu pada Dan King-Seng saat ini. Jika dia bisa mengalahkan orang tua itu, maka kita akan terbebas dari bahaya di masa depan. Itu jauh lebih baik daripada kita menyimpan pedang itu di tempat ini." White Supreme pun merenung, lalu kemudian dia akhirnya mengangguk. Benar, di masa lalu kita tidak bisa membantunya memenuhi niat yang dia miliki. Sekarang, dia memiliki pedang itu untuk mempertahankan kehormatannya. Walaupun ini mungkin terlambat, tapi ini adalah bagian penebusan dosa kita untuknya. Tapi aku masih penasaran, bagaimana kita tidak menyadari kedatangan dari bocah itu ke tempat ini. Apakah dia benar-benar bisa menyelinap di bawah mata kita? Itu sungguh tidak masuk akal. Itu memang tidak masuk akal, tapi faktanya dia telah mengambil pedang itu dan aku tidak peduli dengan detailnya. Untuk sekarang, yang harus kita lakukan adalah menggabungkan kekuatan kita. Kita harus membicarakan masalah ini dengan para petinggi dari masing-masing kerajaan dan kekaisaran. Prioritas kita kali ini adalah monster tua itu. Kita harus bisa menghentikan invasinya dan menyelamatkan semuanya, kata Black Supreme. White Supreme pun mengangguk, lalu kemudian mereka berdua pun kembali masuk ke dalam gerbang ilusi dan menghilang. Ini adalah akhir yang sungguh tidak terduga. Pada akhirnya permasalahan ini diselesaikan dengan kesalahpahaman. Kedua Supreme menganggap bahwa pedang Optimus sudah dibawa oleh Dan King-Seng. Sedangkan Dan King-Seng mengira bahwa kedua Supreme menganggap kalau dirinya itu tidak layak. Lalu kedua Supreme masih menyimpan pedang Optimus itu bersama dengan mereka. Andai saja mereka bisa berbicara lebih lama sedikit, mungkin mereka akan mulai curiga kemana sebenarnya pedang Optimus itu pergi. Dan di saat itulah Zhou Fan pasti akan menjadi suspek utama. Lalu cerita ini akan berakhir dengan kematian dari Zhou Fan, atau malah mungkin dilanjutkan dengan cerita Zhou Fan yang direinkarnasikan kembali. Kini kedua Supreme telah kembali dan Dan King-Seng pun telah pergi. Di arena semua orang pun akhirnya bubar dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Zhou Fan yang melihat ini pun spontan berteriak, "Sekarang tuan muda ini bisa pergi dengan tenang." Yang Sa yang ada di sampingnya terkejut dan bertanya, "Zhou Fan, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat bahagia?" Zhou Fan sendiri tidak sadar kalau dia menjadi terlalu ekspresif. Lalu dia mencoba untuk mencari alasan. Tidak apa-apa. Sekarang kita telah menempati posisi ketua dari Sekte Tengah. Bukankah wajar jika kita merasa bahagia? Tapi pengumuman itu sudah diumumkan sejak tadi. Kenapa kamu baru merasa bahagia sekarang? Tanya Yang Sa dengan wajah kebingungan. Ya, itu karena refleksku yang lambat. Jadi aku baru merasa bahagia sekarang, kata Zhou Fan sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Yang Sa dan yang lainnya menatap Zhou Fan dengan keheranan. Bahkan para murid berkata, Steward Zhuo sepertinya sangat labil akhir-akhir ini. Dia kadang sangat aneh dan tidak ada yang bisa menebak isi pikirannya.
Dan setelah itu mereka semua akhirnya pulang ke tempat peristirahatan mereka. Zovan sendiri memilih untuk memulihkan cederanya terlebih dahulu sebelum pulang ke sekte Moche. Yangsa kini mengantar Zovan ke kamar peristirahatannya dan dia berpesan, "Zovan, berkultivasilah dengan baik. Aku akan membahas detail tentang urusan sekte di sini untuk beberapa waktu. Gunakan kesempatan ini untuk memulihkan dirimu." Dan setelah mengatakan itu, Yangsa meninggalkan Zovan sendirian di kamarnya. Dan, "Hei bocah bau, kamu tidak boleh pulang sekarang. Kamu harus bertahan beberapa waktu di tempat ini." Zovan terkejut dan menoleh. Di sana rupanya sudah ada Dan King-seng yang tampak frustasi sambil memegang botol arak di tangannya. "Senior, kenapa Anda ada di sini? Bukankah sebelumnya Anda sudah pergi?" kata Zovan sambil menelan ludah. Dia sedikit merasa khawatir kali ini. Dia takut kalau triknya ternyata telah terbongkar di mata orang tua ini. Tapi Dan King-seng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mencobanya, tapi masih saja gagal. Kedua orang tua itu benar-benar menjaga pedang Optimus dengan baik. Mereka menilai bahwa aku tidak pantas untuk mendapatkannya." "Tidak mungkin. Senior adalah orang yang sangat kuat. Bahkan Anda mampu melukai kedua Supreme. Jika Anda tidak pantas untuk mendapatkan pedang itu, lalu siapa yang bisa memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pedang itu?" kata Zovan dengan niatan memuji Dan King-seng. "Omong kosong. Kau tidak perlu mencoba untuk menghibur orang tua ini. Meski aku mampu melukai mereka pun, aku masih tidak bisa mengalahkan mereka. Aku telah gagal lagi kali ini. Kekuatanku masih terlalu lemah. Sepertinya aku pun tidak akan cukup kuat untuk melawan monster tua itu." "Tunggu, senior, apa maksudmu dia adalah orang tua dari benua Zhongzhou yang Anda katakan tadi? Apakah Anda masih berniat untuk melawannya?" "Tentu saja. Dia adalah ahli yang terhebat di Zhongzhou, si ahli pedang yang tak terkalahkan. Dia itu sungguh kuat. Bahkan jika aku bisa mengeluarkan 10 jurus saja, itu sudah sangat bagus." Wah, sepertinya leluhur itu memang sangat kuat. Bahkan si nomor 1 di benua bagian Sisou ini pun bukan lawannya. Siapa dia sebenarnya? Dan King-seng kini menatap Zovan dan berkata, "Nak, kamu masih muda sekarang. Kamu juga memiliki bekal sebagai kultivator yang sangat bagus. Kamu bahkan tidak segan menentang surga. Sekarang kamu berada di jalan yang tepat. Tapi kamu harus ingat bahwa sehebat apapun kamu di sini, masih ada orang yang jauh lebih kuat di luar sana. Memangnya kenapa jika kamu memiliki gelar jenius pertama di tempat ini? Itu tidak ada gunanya, karena jika aku berada di Zhongzhou, aku bahkan tidak akan bisa masuk 10 besar master teratas di tempat itu." "Benarkah?" Kelopak mata Zovan bergetar. Bagaimanapun Zovan sebelumnya berasal dari alam kudus, jadi dia tidak tahu situasi secara keseluruhan yang ada di alam bawah. Meski dia sudah bisa memperkirakannya, tapi rupanya di dunia bawah ini masih memiliki banyak kenyataan tersembunyi yang tidak dia ketahui. Terlebih dengan kekuatannya sekarang, dia tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Jika ini terus berlanjut, maka cepat atau lambat, dia bisa saja dihancurkan dengan sangat mudah. Kini Zovan tampak termenung dan kemudian bergumam. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak master yang tak tertandingi di benua bagian Zhongzhou? Dan King-seng tertawa dan kemudian dia berkata, "Di seluruh benua, hanya benua bagian Zhongzhou saja yang memiliki garis batas yang tidak sama dengan 4 benua bagian lainnya. Apa kau tahu apa yang membedakan mereka?" Zovan segera menggelengkan kepalanya. Dan King-seng lalu berkata, "Zhongzhou, mereka memiliki pola yang berbeda dari 4 benua bagian lainnya, di mana keempat benua bagian semuanya didominasi oleh sekte-sekte pelindung.
Mereka mengatur ketertiban dan keamanan dari ratusan kerajaan atau kekaisaran di bawah kaki mereka. Sebagai timbal balik, setiap tahun kekaisaran atau kerajaan akan memberikan upeti pada para sekte pelindung. Karena itu, sumber daya akan terbagi secara merata dan kekuatan pun tidak akan terfokus pada satu titik. Selain itu, ada banyak aturan yang mengikat tentang perebutan kekuasaan. Itu juga menjadi salah satu faktor lemahnya para ahli di tempat ini. Tapi Zhongzhou berbeda. Mereka yang sebelumnya sama dengan kita mulai berubah saat kerajaan Bintang Pedang memulai agresi mereka. Mereka mulai mencaplok wilayah sekitar dan menjadi semakin besar di bawah pimpinan dari orang tua yang dikenal sebagai ahli pedang yang tidak terkalahkan ini. Sampai pada akhirnya kerajaan Bintang Pedang menguasai seluruh bagian Zhongzhou. Sumber daya mulai dialokasikan secara terpusat, sehingga kekuatan ahli-ahli tertinggi mereka pun sudah berada di tingkatan yang berbeda dengan kita. Apalagi orang tua itu adalah leluhur dari kerajaan Bintang Pedang. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan tentu kultivasinya tidak bisa dianggap remeh lagi. Bahkan seluruh wilayah di benua bagian Zhongzhou juga dikuasai oleh sebuah kerajaan, kata Zhou Fan dengan wajah terkejut. Sekarang dia bisa memahami kenapa kesenjangan kekuatan mereka terlihat begitu jelas. Dan King Seng kini menepuk bahu Zhou Fan dan berkata, "Bocah, aku bisa melihat bahwa kamu pasti akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Bahkan mungkin kamu juga bisa menjadi orang yang akan menyerupai monster tua itu. Kamu akan menjadi pemimpin dari para pahlawan yang akan melindungi tempat ini. Tapi sayangnya kamu masih sangat muda dan jalanmu masih sangat panjang. Maka sekarang yang bisa kamu lakukan adalah berkembang secepat mungkin." "Tunggu senior, apa yang Anda bicarakan? Bukankah apa yang dilakukan oleh kerajaan Bintang Pedang dan juga benua bagian Zhongzhou itu tidak ada hubungannya denganku?" kata Zhou Fan dengan acuh tak acuh. Tapi Dan Gingseng tertawa. "Apa kamu belum menyadarinya? Orang tua itu telah menyatukan seluruh benua bagian Zhongzhou. Lalu berikutnya apa? Bukankah itu sudah jelas? Dia pasti ingin menyatukan seluruh benua dan menguasai dunia. Bahkan jika kamu mahir bersembunyi pun, pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitarmu, apakah mereka masih tetap bisa bersembunyi? Bisakah kekaisaran Tianyumu itu menutup mata dan bersembunyi dari masalah ini? Bocah, masa depan Shishou berada di tanganmu. Aku mengatakan ini karena aku pernah menjadi bagian dari Shishou. Dan bahkan, di masa depan mungkin aku akan menjadi lawanmu. Tapi untuk saat ini aku ingin kamu mempersiapkan dirimu supaya kamu tidak menyesal ketika hari itu datang." Dan King Sen perlahan berdiri dan meluruskan pinggangnya. Dia berbalik dan berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia teringat lalu menoleh ke arah Zhou Fan. "Bocah, sebelum kamu pergi lebih baik kamu habiskan waktumu dengan gadismu itu. Bencana sudah semakin dekat. Dan jangan sampai kamu menyesalinya saat kamu sudah tidak bisa menemuinya lagi." Mendengar itu hati Zhou Fan bergetar dan wajahnya pun tampak bimbang. Awalnya Zhou Fan hanya berniat untuk menyelesaikan urusan ini dan pergi ke alam kudus. Tapi kenapa dia sekarang justru harus terlibat dalam kekacauan ini? Tapi jika Zhou Fan diam saja, maka keluarga Luo juga tidak akan bisa bertahan. Dan semua yang sudah dia bangun pasti akan dihancurkan begitu saja. Tentu dia tidak akan bisa membiarkan itu semua. Lalu sosok Dan Gingseng kini mulai menghilang dan pergi dari tempat itu. Dan dari kejauhan dia berkata, "Bocah, kamu harus membawa gadismu itu bersama denganmu. Hargai mereka yang menyayangimu. Jangan sampai kau menyesal. Camkan itu baik-baik." "Senior, aku tidak memiliki hubungan romantis dengan anak itu. Aku adalah iblis, jadi untuk apa aku melakukannya?" "Bocah, meski kau bersikap seperti iblis, tapi kau pada dasarnya tetaplah manusia
dan manusia akan memiliki rasa cinta pada orang lain. Lebih baik kau dengarkan aku sebelum kau menyesali semuanya seumur hidupmu, sama seperti aku. Dan begitulah, dan Ginseng benar-benar menghilang dan pergi dari tempat itu. Dan kini Suovan termenung sebentar. Dia kemudian bergumam, setelah turnamen naga ganda ini selesai, maka akan sangat sulit untuk menemuinya lagi. Haruskah aku menemuinya sebelum dia pergi? Suovan terdiam dan perlahan menutup matanya. Dia kini kembali tenggelam dalam kultivasinya. Dan sekian spoileran kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye.